Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang zikir penyembuh segala penyakit bersumber dari Al-Quran. Zikir, ya, zikir adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diucapkan secara berulang-ulang. Dan ada juga zikir yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang bersumber dari Al-Quran. Zikir juga bisa disebut aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah zikir yang bisa menyembuhkan semua penyakit bersumber dari Al-Quran. Zikir penyembuh dari segala penyakit yang diambil dari Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Ayub pada saat mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh selama 7 tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Maka kami kabulkanlah doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka adalah orang-orang yang segera dalam mengerjakan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan merekalah adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami." Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 90 tersebut menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub yang sangat terkenal dengan kesabarannya, sehingga membuat para malaikat pun yang ada di langit juga kagum dengan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub, serta keikhlasannya dapat melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya malaikat, iblis pun juga mengakui kesabaran Nabi Ayub. Akan tetapi iblis menjadi iri setelah mengetahui bahwa malaikat pun kagum akan kesabaran Nabi Ayub, sehingga membuat iblis ingin menjerumuskan Nabi Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Setelah itu iblis pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan untuk menguji kesabaran dan keikhlasan yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Kemudian iblis mengujinya dengan menaruh baksil atau bakteri di seluruh tubuh Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang sangat menjijikan. Karena para tetangga tidak ingin ketularan penyakit yang sedang diderita Nabi Ayub, akhirnya Nabi Ayub dan istrinya diusir ke tempat yang sepi dari manusia. Nabi Ayub mengalami penderitaan penyakit kulit ini selama 7 tahun. Akan tetapi Nabi Ayub tetap sabar dan beliau selalu berzikir dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub selalu berzikir secara terus-menerus. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya adalah, "Dan ingatlah pada saat hamba kami Ayub ketika dia memanggil Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu oleh setan dengan penderitaan dan bencana." Quran Surat Az-Zad ayat 41. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Al-Azad ayat 42. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir atau doa inilah yang dibaca oleh Nabi Ayub ketika sedang sakit. Ini doanya. Rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Artinya adalah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkaulah adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. 4 keutamaan membaca zikir dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 adalah: yang pertama, pengakuan umat Islam atas segala kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan segala sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang pada hamba-hambanya yang mau berdoa. 3. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera hilangkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita. 4. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selalu diberi kesehatan. Waktu yang baik untuk membaca zikir adalah setelah menyelesaikan sholat, karena tubuh atau badan kita masih dalam keadaan suci. Dengan membaca zikir surat Al-Anbiya ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kemudahan untuk menghilangkan segala penyakit yang ada pada tubuh kita. Yang terpenting saat membaca zikir tersebut dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diimbangi dengan berikhtiar atau berusaha berobat kepada dokter. Demikian tadi tentang zikir penyembuh segala penyakit. Bacakan zikir ini setiap saat dan jadikan zikir ini sebagai kebiasaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan kesembuhan untuk kita semua yang sedang mengidap penyakit. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan keajaiban atas kesulitan yang sedang kita alami. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita semua. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.